Pemirsa, video monolog Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Ya, Womensesnek menegaskan pembuatan video monolog adalah hal normal bagi pejabat negara. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan video monolog berbicara soal demografi. Video monolog miliknya pun menjadi sorotan. Womensesnek Juri Ardiantoro pun menjawab pertanyaan soal tujuan dikeluarkannya video monolog ini. Ya, ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya kan, baik mengenai program-programnya pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat. Dan baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres. Sementara pengamat politik Henry Satrio menyebut video ini memiliki tujuannya sendiri, terutama mengingat reputasi Gibran di masyarakat. Perbaikan citra dong. Iya, memang untuk menjadi wapres kemarin perjalanannya ada kontroversi, tapi bukan berarti dia tidak berkualitas, makanya berusaha diperbaiki nih kualitasnya. Menurut saya dia ingin terlihat lebih serius sebagai wakil presiden. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia. Selain soal demografi, Wapres Gibran juga mengeluarkan video yang mengapresiasi Timnas U17 atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia. Wapres juga berikan semangat kepada Timnas senior yang masih berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun ada yang berbeda dari video ini. Bila video monolog demografi dibagikan di YouTube milik Sekretariat Wakil Presiden, video apresiasi untuk Timnas U17 dibagikan lewat akun YouTube pribadinya Gibran TV. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, jemaah calon haji mengikuti manasik haji massal yang diselenggarakan Kementerian Agama. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemerintah hingga kini terus mewaspadai kondisi perekonomian global yang terdampak kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Bahkan pemerintah meminta kepada pelaku ekonomi nasional untuk mencari alternatif pasar ekspor baru. Tadi yang disampaikan, kita terus harus mewaspadai berbagai dampak dari proses ini yang disampaikan tadi, bahkan dengan pos 3 bulan saja tentu juga sudah akan memberikan dampak. Jadi dalam hal ini Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen policy untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan yang mempengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia ini. Ini satu hal, dan kalau dari Kementerian Keuangan tentu kita akan lihat dari instrumen fiskal apa yang bisa kita terus gunakan di dalam space kebijakan fiskal yang ada agar tetap bisa meminimalkan dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam merilis perkembangan lanjutan negosiasi perdagangan Indonesia-Amerika yang meminta para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk terus mewaspadai dampak dari kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Sebab kebijakan tersebut telah menciptakan kondisi perang tarif global yang berkepanjangan dan akan mempengaruhi tatanan perdagangan dunia. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga meminta kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi outlook pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun. Pelaku usaha perlu bersiap-siap untuk mencari alternatif pasar baru dengan terus mendorong penguatan daya saing produk ekspor nasional. Ya, pertama tentu kita harus berhati-hati karena outlook pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan dan perdagangan juga volumenya juga akan terkena penurunan. Maka tentu kita di dalam negeri, seluruh pelaku ekonomi, ya kita harus bersiap-siap
dan juga perlu mencari alternatif pasar baru, dan karena persaingan akan semakin ketat karena dengan berbagai biaya masuk yang akan dikenakan, maka tentu kita harus mendorong competitiveness ataupun bagaimana daya saing itu diperkuat. Dan yang ketiga, kita perlu juga melakukan intra perdagangan yang lebih dalam dengan rekan kita di ASEAN. Di sisi lain, proses negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat berjalan positif, di mana pemerintahan Presiden Donald Trump merespons proposal Indonesia dan mengapresiasi kecepatan Indonesia dalam membuka dialog untuk bernegosiasi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar town hall meeting dengan seluruh pejabat Danantara. Ya, dalam pertemuan tertutup, Prabowo mengaku menegur para direktur Danantara terkait pengelolaan aset negara yang nilainya mencapai 1 triliun dolar Amerika. Pertemuan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang digelar sore kemarin, pemirsa, di JCC Senayan Jakarta, awalnya sempat terbuka untuk para jurnalis yang meliput. Namun mendadak tertutup sesaat setelah giliran Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato. Town hall meeting yang dihadiri oleh 6 menteri koordinator ini kemudian diakui isinya adalah menegur jajaran direksi Danantara terkait kinerja mereka sekaligus memberikan arahan. Atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya, tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Ya, pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Federasi Industri Korea Selatan di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan di berbagai sektor strategis. Pemirsa, pertemuan dengan 19 pemimpin industri terkemuka Korea Selatan berlangsung di ruang rapat besar Istana Merdeka kemarin. Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Ruslan Ruslani. Federasi Industri Korea Selatan merupakan organisasi non-profit dan independen yang beranggotakan konglomerat Korea Selatan. Pertama terkait dengan kunjungan dari delegasi Korea, itu ada sekitar 19 pengusaha Korea yang hadir, yang sebagian besar 18, sebagian besar sudah berinvestasi di Indonesia. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar
Dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka, dan Bapak Presiden mendengar satu persatu, dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah.